Pemirsa Suara Jakarta, tanggal 2 Desember 2015, bertempat di Ecovention Eco Park, Ancol, Jakarta, telah berlangsung acara Rapat Koordinasi Nasional, Kebijakan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Penghargaan Daerah atau Desa Terbaik oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Acara ini bertemakan Desa Membangun Indonesia. Tentu, masyarakat Gorontalo patut berbangga karena Gubernur Gorontalo Haji Rusli Habibie dan Kepala Desa Huntu Barat, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Hasbin Hasan, menerima penghargaan terbaik Pembina Provinsi Pembangunan Pemberdayaan Desa kategori Percepatan Pemanfaatan dan Pemberdayaan Potensi Lokal. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Marwan Jafar. Ya, mundur. Menteri, Pak Gubernur, kamera. Acara ini dihadiri oleh 1.313 peserta yang terdiri dari gubernur, bupati, wali kota, camat, dan kepala desa. Acara ini diawali dengan laporan panitia ADMI, Anugerah Desa Membangun Indonesia. Karena itu, cuplikannya. Momentum ini selain sebagai forum koordinasi formal pemerintahan, juga merupakan media untuk membangun dan menguatkan tali silaturahmi antara kita sebagai pembina dan pelaku pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Insya Allah pertemuan kali ini akan menggulirkan dan meneguhkan komitmen kita untuk bersama-sama bergerak memfasilitasi desa agar mampu membangun dirinya secara mandiri. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan Rakornas ini, izinkan kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, tujuan Rakornas adalah 1. Melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tahun anggaran 2015. 2. Mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa pada tahun anggaran 2016. 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara nasional. Dan 4. Mendiskusikan penanganan permasalahan di daerah yang berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar dalam sambutannya mengatakan mengajak semua elemen untuk menguatkan komitmen membangun desa serta evaluasi program penggunaan dana desa. Tentu ini bagian dari upaya kita semua bahwa kesadaran para kepala daerah dalam rangka untuk memberdayakan dan sekaligus menggelontorkan APBD-nya untuk diprioritaskan ke desa-desa tempat desa. Dan para bupati kesempatan hari ini pula, saya berharap juga memprioritaskan APBD untuk pembangunan desa kita. Termasuk juga Pak Gubernur yang hadir pada Pak Gubernur Bali, Gorontalo, dan Lampung. Saya juga punya komitmen yang sama dalam rangka untuk membangun dan memberdayakan desa-desa kita. Begitu juga gubernur yang lain, bupati, kota. Kami sendiri di Kementerian Desa tahun 2015 insya Allah nanti kami sudah mencanangkan desa kita secara online se-Indonesia bisa kita lakukan. Ini juga saya tegaskan kita semua punya komitmen yang sama untuk mempercepat sekaligus memperpendek arus birokrasi kita, sekaligus juga untuk cepat proses pelaporan, sekaligus monitoring dari desa se-Indonesia, maka tidak lain dan tidak bukan peningkatan teknologi menjadi sangat penting untuk kita gerakkan. Salah satu peningkatan teknologi itu adalah bahwa desa-desa harus siap menggunakan teknologi seluruh Indonesia nanti. Sementara itu, Gubernur Gorontalo ketika ditemui Suara Jakarta mengungkapkan rasa senangnya
dalam menerima penghargaan ini. Gubernur mengharapkan seluruh kompeten dalam meningkatkan kinerjanya agar slogan membangun Indonesia dari desa di Gorontalo dapat terwujud. Berikut petikannya. Perasaan saya enak sekali, senang sekali, dan mudah-mudahan perasaan yang enak ini bisa dirasakan juga oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang desa-desa. Karena apa yang saya dapatkan hari ini adalah hasil kerja-kerja daripada seluruh komponen, termasuk para desa, para camat, lurah, bupati, wali kota. Gubernur hanya dapat nama aja, tapi yang kerja semua kalian mereka teman-teman. Harapannya ke depannya? Harapan saya insya Allah dengan penghargaan ini bisa meningkatkan lagi kinerja kita. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi bahwa membangun Indonesia dari desa, ini telah kita gelorakan di Gorontalo. Jadi mulai saya jadi bupati dengan gerbang emas, terus saya 2012 dilantik jadi gubernur, kita sudah mengeluarkan dengan slogan kita, membangun Indonesia dari desa. Atau membangun desa dari Gorontalo. Itu kita sudah canangkan dari 2012. Alhamdulillah bersambung, dan sekarang program pemerintah pusat, khususnya PDT, untuk membangun desa Indonesia dari desa. Program ke depannya bisa dijelaskan apa? Program ke depan kami sekarang, alhamdulillah dengan dana desa, ini saya mohon kepada kepala desa, juga termasuk camat untuk memantau para kepala desa, untuk membelanjakan menggunakan anggaran itu betul-betul sesuai dengan juknis dan juklak, seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Yang berikutnya, agar desa harus lebih mandiri. Kenapa harus desa mandiri? Kalau di desa itu bisa teragendakan, tersosialisasikan dengan baik program-program, insya Allah masyarakat desa akan menerima. Yang berikutnya, kalau desa kita bangun, insya Allah ekonomi kita akan kuat. Karena di desa itu tempat tinggalnya masyarakat. Di sana kalau infrastrukturnya terbangun, listriknya ada, pendidikannya ada, kesehatannya terlayani di sana, insya Allah desa akan kuat, termasuk pertaniannya, peternakan. Untuk kemajuan pembangunan desa sekarang ini bagaimana nih? Di Gorontalo alhamdulillah kita masih ada desa tertinggal terus terang ya, karena kita provinsi yang ke-32, kita masih mempunyai desa-desa tertinggal. Karena kita baru insya Allah 15 tahun yang lalu kita terpisah dari Sulawesi Utara, sehingga kita genjot terus. Tetapi pemerintah provinsi alhamdulillah mendapatkan kepercayaan banyak dari pemerintah pusat untuk membangun desa, termasuk dengan undang-undang desa yang baru ini, insya Allah bisa bergeliat lagi pembangunan di desa-desa dengan pola partisipasi dari masyarakat. Tadi sudah sangat jelas Pak Menteri mengatakan bahwa dananya bukan untuk bangun kantor desa, bukan untuk pagar, untuk lain, tapi betul-betul untuk ekonomi kerakyatan. Dan ini kita sudah mulai ya. Insya Allah ini teman-teman semua ini, saya hanya menerima penghargaan, tapi yang kerja ini teman-teman termasuk camat, kepala desa, mereka ini yang langsung dengan masyarakat di desa-desa. Ya, makasih ya. Begitu juga yang dirasakan oleh Kepala Desa Huntu Barat, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Bapak Hasbin Hasan. Hasbin Hasan meraih penghargaan Desa Terbaik kategori percepatan pemanfaatan desa dan pemberdayaan potensi lokal. Beliau mengharapkan alokasi dana dari pusat dapat lebih dioptimalkan untuk kelanjutan program desa. Berikut ungkapannya. Ya, kami salah satu peserta anugerah Desa Membangun Indonesia dari Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah kami dari Desa Huntu Barat, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Untuk tahun pertama ini kami meraih penghargaan yang begitu spektakuler bagi daerah kami. Karena desa kami adalah desa Mekaran, alhamdulillah banyak prestasi yang telah kami capai. Untuk tahun ini kami mengikuti anugerah Desa Membangun Indonesia untuk 2 kategori sekaligus. Alhamdulillah menurut pengamatan dan penilaian dari pusat, kami masuk nominasi dan bisa mendapatkan penghargaan ini. Kita untuk kategori pemanfaatan dan pendayaan potensi lokal masyarakat desa. Ya, alhamdulillah ini menjadi pelocok semangat bagi kami sebagai masyarakat. Tentunya dengan alokasi dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat, alhamdulillah ini termanfaatkan sesuai dengan sasaran yang kami harapkan. Sehingga ke depan program ini bisa berkelanjutan melalui program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga masyarakat menjadi sejahtera dan peningkatan kesejahteraan makin dapat kita optimalkan. Sehingga ke depan kami sangat berharap perhatian pemerintah pusat terhadap keberadaan desa, sehingga desa-desa yang ada di Gorontalo pada khususnya dan Indonesia pada umumnya bisa sejahtera. Ya, kami masyarakat di Desa Huntu Barat melalui pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah
kecamatan, kabupaten maupun provinsi sudah mengagendakan beberapa program kegiatan. Tentunya ini butuh dukungan dari semua pihak, terutama lapisan masyarakat. Alhamdulillah di desa kami semangat gotong royong seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi. Semangat gotong royong itu masih tertanam di masyarakat yang ada di Desa Hontu Barat. Ya, programnya seperti untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat. Selama ini usaha masyarakat begitu banyak, tapi belum tergarap dengan baik. Sehingga kami sudah memprogramkan melalui pembentukan badan usaha milik desa. Alhamdulillah untuk tahun anggaran 2015 kami telah memprogramkan sebanyak 4 unit usaha. Alhamdulillah itu usaha budidaya ikan tawar, usaha mebeler, kemudian usaha bengkel las, dan usaha jasa hand tractor untuk alat-alat pertanian. Alhamdulillah itu sudah jalan. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Daerah Tertinggal BPMPDT Bapak Dr. Andus Slamet Bakri menyatakan bahwa Provinsi Gorontalo merupakan provinsi terbaik kedua dalam pembinaan penyerapan anggaran sebesar 80% setelah Jawa Tengah. Berikut ungkapannya. Karena Provinsi Gorontalo beroleh penilaian termasuk provinsi terbaik kedua dalam rangka pembinaan yang dilaksanakan oleh Pak Gubernur, Kepala Daerah ke desa yang ada di Provinsi Gorontalo. Ya, harapannya ke depan tentunya ini bisa lebih kita tingkatkan lagi oleh karena banyak hal-hal yang telah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan beliau Bapak Gubernur Pak Haji Rusli Habibie, sebab kita diberikan penghargaan. Dalam hal ini ada beberapa variabel yang dinilai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Adapun variabel itu antara lain komitmen kepala daerah, dalam hal ini Pak Gubernur, dalam membangun daerah, terutama desa, di mana ini bisa dibuktikan dengan postur APBD Provinsi Gorontalo yang tahun 2015 itu alokasi anggarannya kurang lebih 72% untuk belanja publik dan 28% untuk belanja pegawai. Bukan itu saja, bahkan Provinsi Gorontalo dinilai terbaik kedua dalam rangka kita melakukan pembinaan dalam penyerapan anggaran. Alhamdulillah Provinsi Gorontalo itu kita ranking 2 yang sampai dengan saat ini persentase untuk penyerapan anggaran kurang lebih 80% setelah Jawa Tengah. Di samping itu juga oleh karena kebijakan beliau Bapak Gubernur Gorontalo melalui slogan membangun Gorontalo dari desa yang sekarang ini diadopsi oleh pemerintah pusat, yaitu membangun Indonesia dari desa, maka ini telah dibuktikan dan fakta-fakta itu dari awal memang Pak Gubernur telah laksanakan. Di samping juga realisasi maupun keaktifan beliau Bapak Gubernur Gorontalo yang sering melaksanakan kunjungan kerja, yang sering melakukan pembinaan ke tiap desa, di mana kunjungan beliau, kegiatan beliau di desa itu bukan saja untuk silaturahmi, tetapi memberikan bantuan kepada masyarakat yang ada di desa, baik itu bantuan pertanian, bantuan nelayan, bantuan untuk peternakan dan lain sebagainya. Dan itu tujuannya untuk apa? Yaitu agar supaya desa itu bisa mandiri, bisa kuat, bisa masyarakatnya bisa sejahtera. Kira-kira seperti ini. Larasati Widya, Jars Malakian, Arif Ermakmur, Suara Jakarta. Pemirsa, untuk yang ketiga kalinya, Kabupaten Pohuwato menerima penghargaan Adipura yang diterima langsung oleh PLT Bupati Pohuwato, Dr. Andus Haji Anis Naki. Dalam acara ini, PLT Bupati didampingi Kepala BLH Kabupaten Pohuwato, Hamka Nento. Acara ini diselenggarakan di Ballroom Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada akhir November lalu. Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Indonesia, Yusuf Kala. Selain Kabupaten Pohuwato, Kota Gorontalo juga menerima penghargaan Adipura yang diterima langsung oleh Wali Kota Gorontalo, Marten Taha S.A. M.Ekdaf. Berikut cuplikannya. Dalam wawancara dengan reporter Suara Jakarta,
Anis Naki mengatakan penghargaan ini didapat karena andil yang besar dari masyarakat. Beliau berharap kedepannya lebih memperhatikan lagi lingkungan yang selama ini sudah baik untuk menjadi lebih baik lagi. Malam ini adalah malam anugerah proper dan di Provinsi Gorontalo ada 2 daerah, itu Kabupaten Pohuwato dan Kota Gorontalo yang menerima anugerah malam ini. Tentu saja anugerah ini akan berharap masyarakat tentu saja yang memiliki andil yang besar pura ini diharapkan perhatiannya terhadap lingkungan yang selama ini sudah baik. Dalam kesempatan ini pemirsa, Kepala BLH Kabupaten Pohuwato Hamka Nento mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat yang telah mendukung Kabupaten Pohuwato mendapat kembali penghargaan Adipura di tahun 2015 ini. Kalau tahun-tahun kemarin penilaian regional terjadi oleh pusat sehingga Adipura yang ada di daerah benar-benar Gorontalo raih kembali untuk tahun ketiga. Daerah lewat Badan Lingkungan Hidup, insya Allah 17 kita akan memasuki kencana dan ini semua masyarakat. Melalui kesempatan ini, Kepala BLH Kabupaten Pohuwato menyampaikan ucapan yang telah membantu mendukung tahun 2015 dapat mulai kemarin. Jars Malakian, Keyboard Biki, Arif Ermakmur, Suara Jakarta.